Wow, setelah digoreng, donatnya lebih jumbo dan hasilnya lebih merata dan rapi. Nah, teksturnya begini lembut sekali karena kita pakai kentang. Walaupun dimakan tanpa topping, tapi taste donatnya pas banget. Dan yang terpenting, takaran dari pembuatan donat kita pakai gelas ya. Dan tentunya tidak pakai mixer sehingga memudahkan untuk kita yang tidak punya alat. Ayo langsung simak cara pembuatannya. Untuk bahan-bahannya sudah saya cantumkan di description box, silahkan dicatat. Nah, untuk tepung terigunya kita cuma pakai 2 gelas belimbing tepung. Kalau dikiloin ini sekitar 1/4 kilo tepung. Nah, untuk tepungnya saya pakai jenis tepung protein tinggi cakra kembar. Nah, untuk kuning telurnya kita cuma pakai 2 butir kuning telur. Putihnya nanti dipisah. Untuk gulanya kita pakai 5 sendok gula pasir dan susu kental manisnya atau susu cairnya itu cuma setengah gelas belimbing atau sekitar 80 atau 90 mililiter kalau pakai takaran mili. Nah, untuk raginya kita pakai sekitar 1 sendok teh ragi. Karena saya pakai yang saset, kita pakai cuma separuhnya aja. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Dan untuk kentangnya saya sudah menghaluskan sekitar 100 gram kentang. Dan kalau pakai ukuran kentang pada umumnya, ini kentang yang ukuran kecil, nggak terlalu besar. Langsung saja kita masukkan. Dan untuk susunya kita bisa tambahkan sedikit demi sedikit jika ragu. Nah, ini tadi saya tambahkan 2 sendok dari setengah gelas tadi karena teksturnya masih agak keras. Nah, untuk catatan, untuk pembuatan donat ini jangan terlalu banyak menggunakan air ya, karena nanti akan kelembutan dan susah dibentuk. Untuk margarinnya saya pakai sekitar 30 gram margarin, atau kalau takaran sendok itu sekitar 3 sendok makan. 1 sendok makan itu sekitar 10 gram margarin ya. Jadi untuk kalian yang mau takar-takar bisa dicatat resep ini. Uleni terus adonannya sampai benar-benar kalis, empuk, dan tidak lengket di tangan dan mudah dibentuk. Awalnya juga saya ragu karena ini adonannya keras banget. Tapi setelah berjuang cukup keras selama 20 menit kurang lebih, saya dapat konsistensi adonan yang pas banget, tidak terlalu lembut dan tetap mudah untuk dibentuk. Setelah 15 menit seperti ini, masih sedikit keras, kita adon terus, kita uleni terus sampai si adonannya benar-benar kalis dan elastis. Gunakan seluruh tenaga Anda untuk menguleni adonan ini. Boleh dibanting atau ditonjok atau gimana pun supaya adonannya tercampur rata. Nah, ini seperti ini setelah mendekati 20 menit hasilnya adonannya udah set banget. Ini udah nggak lengket di tangan dan mudah untuk dibentuk, dan ini udah nggak terlalu keras. Nah, tandanya kalau misalnya kita bolak-balik gini, walaupun saya nggak pakai minyak di tangannya, nggak dilapisin minyak, nggak akan lengket. Kalau misalkan masih agak lengket, itu biasanya sih kelebihan air ya, makanya adonannya susah kalis. Nah, kita mau bentuk terlebih dahulu menjadi beberapa bagian supaya hasilnya nanti juga seragam. Kita bagi 2 aja, terus lanjut gitu, potong-potong sampai dapat ukuran yang kalian inginkan. Ini saya mau bagi menjadi 16 adonan, yang adonannya kecil-kecil. Nanti kan ini adonannya akan ngembang, jadi nggak terlalu kecil hasilnya. Kita mau rounding dulu, kita bulat supaya nanti bentuk donatnya juga bulat sempurna. Nah, jangan lupa di bawah tatakannya kita kasih tepung supaya nggak lengket, atau ada opsinya juga biasanya pakai kertas minyak ya. Kertas minyak dibentuk bulat gitu, jadi kayak buat bakpao gitu. Pas nanti kita mau goreng tinggal kita lepas deh itu kertasnya.
Cuma kali ini agak ribet menurut saya. Ada sih kertasnya di rumah, cuma males mau motongnya. Jangan lupa diberi jarak ya antar adonannya, supaya nanti kan ketika kita istirahatkan adonannya akan ngembang tuh, supaya nggak bertemu satu sama lain dan nggak lengket. Kita kasih space satu-satu. Oke, setelah saya diamkan selama kurang lebih setengah jam seperti ini, kita mau bolongin dulu donatnya. Saya pakai ini nih, bekas apa sih, bekas pewarna makanan itu loh, yang pasta makanan gitu. Nah kebetulan kan tengahnya bolong tuh, pas juga. Jadi kita manfaatin apa aja, benda apapun yang ada di rumah kita. Kita mau bolongin dulu tengahnya, nanti kita istirahatkan lagi adonannya supaya agak ngembang lagi. Nah sebenarnya kalau untuk pembentukannya ini di menit ke 15 menit atau 20 menit kan nggak usah terlalu ngembang dulu, nggak apa-apa, dibentuk bulat baru didiamkan lagi, diistirahatkan. Nah setelah saya istirahatkan 10 atau 20 menit kira-kira sampai bentuk yang diinginkan, hasilnya seperti ini. Jadi lubangnya itu kembali mengecil ya, karena adonannya mengembang lagi. Langsung aja kita goreng semuanya. Untuk teknik penggorengan donat sendiri nggak perlu dibolak-balik supaya tidak terlalu meresap minyaknya. Oh iya, resep ini saya dapat dari channel YouTube juga. Cuma saya modif sedikit dan pakai takaran yang mudah untuk kita gunakan, takaran gelas. Nah seperti ini setelah agak mateng nih, agak gosong sih, nggak terlalu gosong maksudnya, harusnya agak kekuningan gitu, langsung kita angkat, kita balik. Nah karena kita cuma 2 kali baliknya kan, nih lihat di pinggir-pinggirnya kayak ada ring white gitu, dan hasilnya bagus. Baru kali ini saya buat donat hasilnya sebagus ini. Biasanya sih buat cuma donat-donat biasa, nggak pakai kentang gitu, dan hasilnya ya seperti itu. Tapi kali ini jujur ini enak banget, hasilnya saya puas banget. Nanti juga kalau ini saya cantumkan resep awalnya itu dari CR Cook atau apa gitu, nah kemarin. Nah ini hasilnya seperti memang ada wateringnya di pinggirnya, dan empuk banget donatnya, saya nggak bohong. Walaupun dimakan tanpa topping rasanya tetap enak banget. Ini sebagian aja yang saya kasih gula donat, karena walaupun nggak pakai gula donat pun hasilnya enak dimakan. Oke, sekian resep dari saya ya. Jika tertarik silahkan dicoba. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.